Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 18 Melakukan Aborsi. Mereka berciuman dan mencoba menerima satu sama lain untuk melupakan rasa sakit hati mereka. Lebih baik jangan lakukan di sini, ucap Riftan setelah ciuman mereka terlepas. Kalau begitu aku akan memesan kamar hotel. Aku akan menunggumu di sana. Sahut Kara. Els merasa tubuhnya diangkat oleh seseorang. Saat dia membuka mata, ternyata Hugo yang menggendongnya dan membawanya ke kamar mereka lagi. Apa aku membangunkanmu? Tanya Hugo. Turunkan aku, pinta Els. Tidak akan. Hugo justru menguatkan otot-ototnya dan tetap membawa Els kembali ke kamar mereka. Perlahan Hugo menurunkan tubuh Els. Walaupun hamil, berat badan perempuan itu justru bertambah ringan. Jangan pikirkan pembicaraan kita terakhir kali, ucap Hugo yang tahu kalau Els masih marah padanya. Kau adalah orang yang ingin menghilangkan bayiku. Jadi bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Balas Els setelah berkata seperti itu. Tiba-tiba saja Els merasa kesakitan di area perutnya. Perempuan itu meringis seraya memegang perutnya. Dia merasakan sesuatu yang aneh. Bayinya. Els merasa ada yang bergerak di dalam sana. Apa bayinya sudah bernyawa? Hugo segera memeriksa keadaan perut Els. Kali ini perempuan itu tidak melawan. Saat Hugo memegang perut Els, memang ada sesuatu yang bergerak di dalam sana. Untuk kehamilan normal tentu saja hal seperti itu setidaknya membutuhkan waktu 4 atau 5 bulan lagi. Perasaan Hugo semakin tidak karuan. Jangan. Pinta Els dengan suara lemah. Aku tidak akan melakukan apapun. Ucap Hugo berusaha membuat Els tenang. Apa kau ingin makan sesuatu? Els menggelengkan kepalanya. Dia memang tidak menginginkan apapun kecuali darah. Ayo aku mandikan, ajak Hugo. Setidaknya dia ingin melihat Els segar. Namun Hugo terkejut ketika melihat tubuh Els yang semakin mengurus. Bahkan kini Hugo bisa melihat tulang rusuk Els. Seolah bayi di dalam kandungan telah menggerogoti tubuh sang istri. Maafkan aku, Els. Hugo akhirnya terpaksa memukul tengkuk perempuan itu sampai pingsan. Hugo tidak akan membiarkan Els menjadi korban. Rencananya Hugo akan membawa Els untuk pergi ke rumah sakit dan membayar dokter untuk melakukan aborsi secara rahasia. Lowell, bantu aku. Pinta Hugo pada sang adik. Seperti sebelumnya, Lowell tidak menanggapi sang kakak. Ada apa denganmu? Tanya Hugo tak habis pikir. Saat kau melakukan aborsi sama halnya mempercepat kematian Els. Balas Lowell pada akhirnya.
Apa maksudmu? Hugo tidak mengerti. Perjanjian jiwa hanya bisa diakhiri dengan jiwa, jelas Lowell. Kalau begitu, ambil saja jiwaku, Hugo berkata dengan tegas. Bagaimana cara menukarnya? Lowell menghela nafasnya. Karena baik ibu dan kakaknya rela mengorbankan diri demi Els di sana. Bersamaan dengan itu, Nyonya Claudia datang untuk melihat keadaan Els. Padahal baru kemarin sang Nyonya melihat Els. Tapi perempuan itu sudah terlihat begitu kurus. Mungkin karena Els menahan makan. Kita harus lakukan ritual itu, pinta Nyonya Claudia. Jadi, memang ada ritual untuk pertukaran jiwa, bukan? Tanggap Hugo. Ibu ingin mengorbankan dirinya, Kak. Sela Lowell yang tidak mau menutupi lagi. Mata Hugo terbuka lebar sekali mendengar pernyataan itu. Apa maksudnya, Ibu? Hugo tidak mengerti kenapa harus sang ibu yang melakukan pertukaran jiwa. Aku juga seorang ibu, aku sangat tahu perasaan Els bagaimana. Kalau saja tidak ada kalian berlima, mungkin dari dulu aku sudah menyusul ayah kalian. Ucap Nyonya Claudia. Salah satu alasan Nyonya Claudia tidak menikah lagi. Karena memang di hatinya hanya ada Raymond Duque seorang. Dari luar Nyonya Claudia memang terlihat kejam. Dan kadang hanya memikirkan dirinya sendiri. Padahal dia hanya ingin mengusir rasa kesepiannya. Kalian sudah dewasa bahkan sudah berani melanggar tradisi dan berbohong. Jadi buat apa lagi aku ada di sini? Tambahnya, Ibu. Hugo benar-benar menyesal. Sekali lagi Hugo bersimpuh di depan sang ibu. Walaupun tidak bisa mengurangi kesalahan yang sudah dia perbuat, biarkan aku yang menggantikan jiwa Els. Aku ingin menyelamatkan istri dan anakku, ucap Hugo. Lalu kau akan menjadikan Els janda dan anakmu yatim? Tanggap Nyonya Claudia. Hugo menatap Lowell di sana. Dia yakin kalau sang adik bisa menjaga anak dan istrinya. Lowell bisa menggantikan posisiku, jawab Hugo merasa yakin. Kau pikir Els itu apa? Barang atau apa? Nyonya Claudia jadi kesal sendiri. Els bukan barang yang bisa berganti pemilik begitu saja. Samar-samar Els mendengar semuanya. Dia sudah terbangun tapi dia belum mau membuka matanya. Mereka semua berebut ingin berkorban untukku. Ternyata begini rasanya diinginkan. Kara menahan setiap sentuhan yang Riftan berikan padanya. Walaupun usia lelaki itu lebih muda, tapi Riftan memang cukup berpengalaman. Setelah Riftan menyelesaikan pekerjaan, lelaki itu benar-benar menyusul Kara di hotel. Akhirnya mereka mulai melakukan kegiatan intim. Walaupun awalnya terasa canggung. Kau belum pernah melakukannya? Tanya Riftan mengonfirmasi. Tidak, aku sibuk berlatih balet. Dan juga aku tidak tertarik dengan laki-laki kecuali Hugo.
Jawab Kara dengan gamblang. Lalu, kenapa kau membiarkan Kak Hugo menunggu terlalu lama? Tanya Riftan ingin tahu. Entahlah, mungkin egoku terlalu tinggi. Dan aku ingin melihat seberapa setia Hugo menungguku. Balas Kara dengan naif. Tapi, lupakan semua itu. Sekarang kita fokus saja pada kita berdua. Riftan tidak mau merusak suasana. Dan jujur saja dia baru pertama kali akan merasakan perawan. Ada perasaan berdebar luar biasa. Tapi Riftan mencoba mengendalikan diri. Demi pernikahan yang sah, Lowell membawa stok darah yang susah payah dia dapatkan, lalu menuangkannya dalam botol minum yang dia beri sedotan. Lelaki itu kemudian membawa darahnya pada Els. Ya, Els sudah sadar dan sekarang tengah merenung sendirian. "Ini minumlah," ucap Lowell seraya memberikan botolnya pada Els. "Percuma saja, semua makanan dan minuman akan aku langsung muntahkan," tolak perempuan itu. "Cobalah dulu ini." Lowell memaksa dengan tidak mau menjauhkan tangannya. Terpaksa Els mengambil botol itu dan meminumnya. Ini. Els merasa aneh setelah berhasil menegak minuman yang berada dalam botol. Lowell. Els merasa kesal saat sadar kalau minuman itu adalah darah. Tubuhmu akan terus digerogoti, dan itu sebabnya perkembangan janinnya sangat cepat. Jelas Lowell. Mendengar itu, Els tidak jadi marah. Dia justru kembali mengingat perdebatan antara Hugo dan Nyonya Claudia. Bagaimana ini, Hugo dan ibu ingin menukarkan jiwa mereka untukku? Keluh Els kemudian, "Kau sepertinya sangat cemas." "Tapi bagaimana kalau aku yang ingin bertukar jiwa? Apa kau juga akan mencemaskan aku, Els?" Tanya Lowell di sana. "Apa yang kau bicarakan?" Els kembali terpancing lagi. Bisakah iblisnya mengambil jiwaku saja asal bayiku selamat? Lowell menggelengkan kepalanya karena tidak tahu pasti. "Saat itu aku pernah dirasuki oleh iblis itu. Aku tidak bisa mengendalikan diri dan akhirnya pingsan. Tapi, aku ingin bicara pada iblis itu sekarang." "Apa kau tahu caranya, Lowell?" tanya Els panjang lebar. Lelaki itu tampak berpikir sejenak, dan mengingat kembali buku kuno keluarganya. Seharusnya bisa karena Papa Raymond dulu pernah bernegosiasi, sampai akhirnya mengorbankan diri. "Kalau kita melakukannya, apa yang kau tawarkan pada iblis itu?" tanya Lowell. "Aku belum tahu kalau belum bicara pada sang iblis. Jadi kau harus membantuku." Balas Els setengah memaksa. Sebenarnya Lowell merasa ragu. Tapi kalau tidak dicoba, mereka tidak akan tahu hasilnya. "Apa tubuhmu baik-baik saja?" Lowell ingin memastikan keadaan Els terlebih dahulu. "Aku jauh lebih baik dari sebelumnya," jawab Els jujur. Memang wajah Els tampak lebih segar.
tidak sayu seperti saat pingsan. Diam-diam Lowell meminta bantuan Butler untuk menyiapkan ritual sesuai panduan buku kuno. Tapi, Tuan, Butler merasa cemas. Dia tidak mau mengambil resiko. Kita hanya mencoba menghubungkan Els dengan iblisnya. Ucap Lowell berusaha meyakinkan kepala pelayan itu. Els juga ikut di sana, di ruang bawah tanah keluarga Duke. Aku mohon Butler, kami membutuhkan bantuanmu, pinta Els. Mau bagaimana lagi, Butler tidak bisa menolak sekarang. Baiklah. Ucap Butler kemudian. Di ruangan bawah itu sudah penuh dengan lilin dan lambang hologram yang aneh. Butler dan Lowell benar-benar membuat ritual sesuai dengan petunjuk buku kuno. Sekarang hanya sisa darahnya, ucap Lowell. Butler segera mengambil satu botol kecil darah Tuan Raymond yang sudah diawetkan. Kemudian Els harus menambahkan darahnya ke api yang menyala. Apa kau sudah siap, Els? Tanya Lowell. Jujur saja sebenarnya Els sangat takut. Tapi perempuan itu berusaha melawan. Aku siap. Tegas Els. Akhirnya Els menggores tangannya. Kemudian meneteskan ke api yang menyala. Lilin yang sebelumnya padam langsung ikut menyala tiba-tiba dengan sendirinya. Suasana jadi merinding sekali tapi Els harus tetap melanjutkan ritual. Els duduk di tengah simbol hologram dan Lowell mulai memanggil sang iblis. Seketika Els merasakan masuk ke dunia lain saat memejamkan matanya. Kau sudah tidak sabar ikut bersamaku rupanya. Els mendengar suara bariton yang menggema. Di telinganya terdengar jelas sekali. Dan Els berusaha mencari sosok pemilik suara itu. Ternyata suara itu berasal dari sang iblis. Yang masih menampilkan kepalanya saja. Sosok itu begitu besar sampai membuat tubuh Els gemetaran. Kalau kepalanya saja sebesar itu, entah seberapa besar tubuh sang iblis. Iblis itu berbentuk api yang menyala. Kenapa kau memilihku? Tanya Els memberanikan diri. Pertanyaan bodoh, keluarga Duke yang sudah melanggar janjinya. Tapi, Riftan sudah membatalkan pernikahan dan Hugo sudah menikahiku. Secara teori janji itu tidak dilanggar. Els kuekeh dengan pendapatnya. Tetap saja, kalian sudah memanipulasi keadaan. Dan kalian harus menyerahkan anak itu. Sang iblis menatap perut Els di sana. Tapi kenapa dia tidak berkembang? Seharusnya kau melahirkan sebentar lagi. Mungkin ini ada hubungannya dengan Riftan. Pernikahan Riftan sudah sah. Jadi kau tidak punya alasan untuk mengambil anak ini, ucap Els lagi. Tentu saja sang iblis tidak mungkin melepas perjanjian begitu saja dengan mudah. Aku akan mengorbankan diriku tapi jangan ambil anak ini. Sedetik kemudian terdengar gelak tawa dari sang iblis. Els tidak ingat apapun lagi karena dia langsung pingsan di tempat. Els. Lowell mencoba membangunkan perempuan itu. Sedari tadi Nyonya Claudia mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Lowell.
Saat mereka semua keluar dari ruangan bawah tanah, Nyonya Claudia melanjutkan ritualnya sendirian. Kalau tidak ada hasil yang didapatkan oleh Els, maka sang nyonya yang akan bertindak. Claudia Duque, akhirnya, Riftan dan Kara kembali untuk melihat bagaimana keadaan Els. Bukannya kabar baik, justru mereka mendapat kabar kalau Els pingsan. Apa ini karena kita? Tanya Kara jadi takut. Beruntung Lowell mendengar ketakutan Kara itu. Tidak ada hubungannya, justru kalian menghambat perkembangan janinnya. Jelas Lowell, ternyata pernikahannya memang harus sah, bukan? Riftan ingin memastikan, sudahlah, kau yang menyebabkan semua ini. Kau juga yang kebagian enaknya. Di saat orang cemas, kau bisa melampiaskan hasratmu itu. Ketus Lowell. Bersambung.